Ya, salam buat kita semuanya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Zoom Family Ministry. Kita terlebih dahulu sebelum memuji Tuhan, saksi mendengarkan firman Tuhan, dan acara selanjutnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang menyatukan kami dalam ibadah Zoom Family Ministry saat sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang campur tangan dalam semuanya. Engkau mengetahui kami, Bapa, sucikan, kuduskan kami dari segala kelemahan dan dosa-dosa kami, dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, baik terhadap sesama kami manusia maupun terhadap Allah kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kami, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semuanya waktu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah, alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi ayat 1 kita nyanyikan, betapa kita tidak bersyukur, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita katakan seperti rusa yang rindu akan sungai, kita rindu dan haus akan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari kita menyembah Tuhan. Kita berdoa dalam kehidupan kita. Lebih sungguh lagi kita katakan seperti rusa di sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari sebutkan nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Silakan Bapak Pendeta Hendra Winata pimpin kita dalam doa pembukaan. Shalom.
Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan terima kasih pada sore hari ini menjelang malam Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami satu persatu Tuhan. Segala kuasa iblis dan roh-roh jahat yang mengganggunya, mentolak hancurkan dalam nama Yesus. Kau berkati kami semuanya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami terima dengan sukacita ya Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan ruang kesaksian pada Bapak Ibu semua yang mungkin ingin bersaksi tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan mungkin juga ada yang ingin minta doa dalam ibadah kita saat hari ini. Kita pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Silakan buat hamba Tuhan yang ingin bersaksi, Bapak Ibu. Shalom. Shalom, shalom. Ya, shalom. Shalom semuanya. Iya. Saya karena sebentar lagi akan naik train, saya coba mau bilang kongsi Pacai. Selamat menyambut Imlek ya. Amin. Semoga Thank you, berbahagia, panjang umur semuanya. Amin. Siapapun yang merayakan ya di Family Ministry ini. Kongsi Pacai. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah akan naik train karena tidak ada waktu untuk santai. Semua untuk pelayanan. Tuhan sudah mau datang, sudah semakin dekat. Amin. Untuk saya jangkau jiwa ya. Semangat Jangan terus, fokus Madam. sama masalah. Yes. Jangan fokus sama masalah. Fokus sama jiwa-jiwa. Tuhan sudah mau datang. Bertobat dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus berkati. Thank you, Madam. Saya izin sekalian ya. Thank you, Madam Christine. Tuhan berkati. Thank you, Selamat Madam. melayani. Selamat juang. Silakan Bu Lydia, minta doa, Pak. Iya, doain saya sebentar ya. Saya lagi
di rumah sakit, lagi periksa itu jantung ya. Kemarin suruh ambil darah, tadi udah beres ya. Jadi tinggal nunggu dokternya jam 5 sore baru sampai tadi kemarin. Ya puji Tuhan lah, doain aja Tuhan tolong semuanya ya. Mungkin melalui apa gitu, mungkin lambungnya atau apanya jadi periksa juga itu, diambil darah juga. Ya saya bersyukur lah Tuhan tolong semuanya. Mungkin itu aja sedikit yang saya dapat, bantu doa aja buat saya biar Tuhan tolong semuanya. Ya, selamat juga kongsi pacar, biar besok kita sama-sama merayakan tahun baru ya. Bapak Sutarjo juga bisa merayakan ya. Yang penting kita kumpul keluarga makan sama-sama, udah gitu aja. Biar saling bertemu, saling membantu, mendoakan ya. Pak Mingguan juga selamat tahun baru, sebentar besok mau kumpul sama keluarga kita besok ya libur ya. Ya, besok kita libur ya. Besok kita libur kita satu hari ya. sama-sama cari angpau ya. Cari angpau. Cari damai aja, nggak usah cari angpau. Ya terima kasih, Tuhan berkatin. Ya, kita Pak doakan Jackson, nanti Tuhan Bu Lydia berkati. ya, biar sehat ya. Iya, makasih. Tidak ada masalah ya. Ya. Tuhan berkati. Iya, makasih Tuhan berkati. Lalu Mbak Timi Setiawan, apa kabar? Pak Timi yang udah beli baju baru. Ya, salam. Saya habis keliling-keliling kecapean juga nih. Jadi nggak pakai video Pak. dulu dah. Rebahan, lagi rebahan di sofa. Capek. Jangan capek-capek Pak Timi. Ya tadi habis pergi. Yang nggak perlu nggak usah gini. Ya, sehat selalu ya Pak Timi ya, Tuhan berkati. Madam, ya. tadi kongsi Paca, Ibu Lydia semuanya kongsi yang merayakan. Iya. Besok di rumah dong, nggak ada tugas. Gongsi pacai, Kotimi, gongsi pacai. Ampau nalai. Ampau natulai. Pak Timi. Amin. Tuhan berkati ya. Tuhan Salam berkati. buat cici-cicinya ya. Oke, terima kasih. Saya kenal, Tuhan berkati. Ya, silakan Pak Direkson. Hambanya sudah siap. Kita akan ingat dan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Wilson Tobing. Kita sambut dengan pujian dari pujian Kidung Jemaat ini. Di ufuk timur pagi mereka. Haleluya. Ya, silakan hambanya Pendeta Wilson, Ruman Tombing, Tuhan Yesus memberkati. Makasih, kami mengajak Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, banyak hal yang belum dapat kami pahami sesuai dengan rencana dan tujuan-Mu. Ajar kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami semakin menyesuaikan diri, pikiran, dan dengan ketulusan hati kami mengikuti rencana-Mu. Bahkan perjalanan di tahun ini yakinkan kalau kami berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, tema kita di sore hari ini sebagaimana kami sampaikan kepada panitia ya, pada Bapak yang mengurusnya dengan tema selamat memasuki tahunnya Tuhan. Jadi bukan tahun kita ya, tahunnya Tuhan. Saya menegaskannya dari Joshua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di Joshua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 9 demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, betapa indah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai kunci sukses dalam menghadapi hari-hari kita, khususnya kesuksesan di tahun 2023 ini, karena kita akan memasuki, karena kita sedang menjalani tahunnya Tuhan. Bukan tahun kita, bukan pikiran kita, bukan rencana manusia, tapi tahun Tuhan di mana kita diikut sertakan. Maka untuk kunci keberhasilan kita di dalam tahun Tuhan ini, dari Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 tadi, ada beberapa poin yang perlu kami angkat dan nanti akan kita coba jelaskan dengan penjelasan yang mungkin lebih terperinci. Untuk sukses menghadapi tahun Tuhan ini, di mana kita memasuki dari waktu ke waktu, dan saat ini 2023, yang pertama diminta, bagaimana kita berpegang pada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Makanya Alkitab kita itu sebenarnya dikatakan kitab perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Di sana ada janji, di sana ada juga pemenuhan. Dan itulah yang membuat Alkitab kita itu menjadi sesuatu yang berbeda. Karena di sana Allah yang hidup itu berjanji, di sana juga Dia memenuhi janji-janjinya, sehingga kita disegarkan, diingatkan, dibesarkan di dalam Tuhan. Yang kedua, diminta kepada kita bertindak hati-hati, ya. Bertindak hati-hati agar jangan sampai tindakan-tindakan kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Maka perlu kita mengadakan perenungan, perlu kita mengingat firman Tuhan dari waktu ke waktu, supaya kita tetap bertindak sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita ini. Jangan kita mengandalkan keinginan kita, ya, hanya keinginan kita untuk melakukannya. Itu nanti kita akan takabur dengan apa yang kita pikirkan. Yang berikutnya ada 3 hal dikatakan jangan, ya. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan sekali-sekali. Jadi kita harus ikut dengan rencana Tuhan. Jangan sampai menyimpang. Kedua dikatakan jangan lupa mempercakapkan. Ada banyak orang sudah melupakan firman Tuhan. Tidak dipercakapkan lagi, tidak diolah lagi. Mempercakapkan firman Tuhan sama dengan mengendapkan rencana Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita memiliki kekuatan juga pencerahan untuk melakukan kehendaknya di dalam hati kita saat memasuki tahun 2023 ini. Yang ketiga dikatakan jangan kecut dan jangan tawar hati. Ada banyak orang dari mukanya aja kita lihat, udah sering kita lihat dia tidak punya semangat, ya, nggak punya kekuatan, ada power di dalamnya. Tapi kita lihat bahwa Tuhan mengatakan jangan kecut, apapun yang terjadi, baik suka maupun duka yang terjadi dalam hidup kita, kita akan melihat itu semua ada dalam rencana Tuhan. Demikian kita memasuki tahun 2023 ini, sehingga kita akan tetap tenang memasuki tahunnya Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Selamat tahun baru atau selamat hari Natal, ya? Selamat tahun baru. Ya, saya pakai dua-duanya untuk kita persatukan nanti. Saya melihat ini. Seringkali orang membedakan selamat Natal dan selamat tahun baru. Sampai kadang-kadang kita bandingkan, kalau kami lebih besarnya merayakan Natal daripada tahun baru. Karena merayakan Natal itu katanya karena merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau merayakan tahun baru itu kan umum katanya. Gitunya. Sehingga banyak orang Kristen
seperti kelihatannya mengutamakan Natal, tapi tahun baru katanya itu kalender yang umum, bukan masalah rohani. Sebenarnya kedua peristiwa ini, Natal dan Tahun Baru, adalah berakar dari peristiwa yang sama, yakni kelahiran Sang Juru Selamat. Ya, baik Natal, Tahun Baru adalah berasal dari peristiwa yang sama. Bagaimana Allah dengan firman-Nya nuzul ke dunia ini, sehingga kita menyambutnya, merayakannya, tidak lagi hanya secara seremonial. Tapi kelahiran itu, kehadiran itu, kita rayakan melalui segala kegiatan kita, seperti tadi yang kita bacakan di Yosua 1 ayat 6-9 itu, bagaimana semua aktivitas kita itu dirayakan di dalam Tuhan, sehingga acara hari-hari kita diubah, tidak lagi kalender dunia, tapi menjadi kalender Kristus. Itu sebabnya sebelum kelahiran Kristus ada banyak loh kalender yang ada di dunia ini. Jadi kita mengucapkan Kong Cipacai, itu kalender apa? Kan kalender saudara kita dari orang Tionghoa. Kalender Batak juga ada, namanya Parhalaan. Kalender Jawa juga ada. Ya, masing-masing kalender itu punya ciri khas. Nah, kalau kita lihat sekarang kita sedang mau merayakan kalender saudara kita dari Mandarin atau Tionghoa, kan tahun-tahun digambarkan dalam tahun-tahun binatang. Maka kita akan berpikir seperti binatang, bersikap seperti itu, dan dengan cara itulah supaya kita nanti kita bisa mengantisipasi, sehingga kebiasaan binatang yang menjadi nama tahun itu akan mewarnai pemikiran kita. Sehingga segala sesuatu yang terjadi adalah sesuai dengan tahun binatang itu. Tapi dalam Tuhan bukan, di dalam Kristus bukan. Tahun-tahun ini ketika Allah itu dalam firman-Nya nuzul di tengah-tengah dunia menjadi hidup, menjadi manusia, maka bukan secara seremonial, tapi semua kegiatan-kegiatan itu kita rayakan demi Dia, untuk Dia, dan kemuliaan Dia. Itu sebabnya tahun itu diubah. Tidak lagi kita mengikuti tahun Romawi yang hanya 10 bulan, tidak lagi mengikuti tahunnya Yahudi, tidak mengikuti tahun-tahun yang ada di dalam berbagai budaya, tapi digabunglah itu menjadi tahun Anno Domini. Artinya Anno Domini adalah the years of the Lord, tahunnya Tuhan. Itu sebabnya tanggal 1 Januari itu merupakan pertukaran tahun, dikatakan adalah tahun batas. Sebelum kelahiran Kristus, sebelum firman itu nuzul menjadi manusia, maka dikatakan before Christ. Ya, dan sesudah itu menjadi after Christ. Atau karena Kristus itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukan Kristus, tapi Masehi. Maka dikatakan tahun Masehi. Jadi tahun-tahun kita ini sebenarnya adalah tahun-tahun yang disempurnakan berdasarkan kelahiran Kristus, sehingga kita merayakan Natal sebagai kelahiran, sekaligus juga merayakan hari-hari berikutnya sebagai hari-hari di dalam Tuhan. Amin. Itu sebabnya perhitungan kalender kita dimulai dari Paskah. Bagaimana menentukan Paskah? Paskah itu kan kebangkitan dan Kristus akan tetap sebagai hari Minggu. Pernah nggak merayakan kebangkitan Kristus hari Jumat? Nggak ada. Karena dimulai dari sana semua. Sehingga kalender itu diatur mundur, diatur maju, sesuai dengan Kristus yang bangkit itu. Karena kekristenan bukan agama, tapi kepercayaan tentang Yesus Kristus, kebangkitan dan hidup, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati lagi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Imannya di sana dan ditanamkan di sana, dimulai dari Kristus. Oleh karena itu kalender kita diubah oleh Julian dulu, kemudian diperbaiki lagi oleh Gregorian. Inilah kalender yang kita pakai itu, sehingga perhitungannya sekarang kita ada di dalam waktu Kairos Tuhan. Kita ada di dalam waktu Tuhan itu. Kita tidak berada di luar Tuhan. Sekarang seperti kita memasuki rumahnya Tuhan. Ya, kalau kita ada di rumah seseorang, di rumah teman, kalau saya nanti masuk ke rumah Bapak Pendeta Ko ini, lalu saya mengikuti aturannya atau mengikuti aturanku? Kan aturannya tuan rumah.
Ya sama dengan waktu ini, yang punya waktu siapa? Tuhan. Maka kita harus menyesuaikan diri dengan waktunya Tuhan itu. Bagaimana kita menggunakan waktu itu ya? Karena kita memasuki waktu Tuhan, itu makanya Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Dia ada di waktu ini. Sementara kita hanya merupakan bagian dari satu episode ya. Episode terlalu besar ya. Kita hanya figuran di dalam sebuah episode, mampir, melintas dalam satu cerita di waktunya Tuhan. Jadi waktunya Tuhan itu dari Alfa dan Omega yang tidak terukur kapan dia ada, sudah ada sebelum Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dia sudah ada. Lalu dia juga kalaupun nanti bumi ini hancur, kita semua naik bersama dengan Tuhan Yesus, dia tetap ada, kita ada bersama dengan dia. Makanya dia dikatakan Alfa dan Omega, sementara kehidupan kita di dunia yang sementara ini hanya merupakan figuran, melintas sebentar, sama seperti bunga bakung yang mekar di waktu pagi, siangnya wes habis, gak ada lagi. Nah, persoalannya bagaimana memanfaatkan waktu yang singkat itu? Ya, bagaimana? Ya, itu sebabnya Allah mengatakan, aku adalah aku, katanya Yahweh. Artinya apa? Dialah yang memiliki kuasa, dia yang memiliki kemuliaan, dia yang memiliki segala-galanya. Maka kita, kalau kita mau ada di dalam dia, kita harus ikut dengan dia. Tapi seringkali orang tidak melihat hal itu. Kita tidak melihat itu karena kita selalu memikirkan hari-hari kita adalah milik kita, waktu kita adalah milik kita, seolah-olah Tuhan itu ada di luar kehidupan kita. Di luar. Ya. Itu yang menyelubungi kita, sehingga kita tidak memandang, tidak melihat ada tirai di dalam kehidupan kita, di dalam semua persoalan kehidupan ada tirai, seolah-olah Tuhan tidak hadir. Maka cara berpikir kita yang harus diubah. Bagaimana kita ada di waktu Tuhan, bagaimana Tuhan ada di dalam kita, bagaimana kita ada di dalam Tuhan, maka selaput itu akan terbuka. Amin. Saya bacakan di 2 Korintus 3 ayat yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada banyak orang yang membaca Alkitab, tapi selalu ada selubung, sehingga ia tidak bersama dengan Tuhan. Dia hanya mendengar, membaca, menganalisa, mengkritisi tentang Alkitab, tentang kata-kata yang ada. Tapi dia tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam hatinya. Yang pertama membawa kenyamanan. Yang kedua membawa ketenangan. Ketiga membawa pengharapan. Keempat membawa kepastian. Sehingga kita hidup di tahunnya Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kebersamaan itu. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Jadi bukan karena selubung ini yang terlalu tebal sehingga kita tidak bisa membukanya, tapi bagaimana hati kita berbalik kepadanya, maka selubung itu luntur, jatuh dia. Terbukalah. Sama dengan minggu-minggu kita sekarang, Minggu Epifanias ya. Kalau kami di gereja Protestan selalu menekankan minggu ini Minggu Epifanias. Bagaimana Allah menyatakan, bagaimana Allah membuka selubung, bagaimana Allah menampakkan kuasanya, bagaimana Allah menampakkan jati dirinya di dalam Yesus Kristus. Ya. Saudara-saudara, kalau kita tinggal di dalam waktunya Tuhan, di Anno Domini, di tahun-tahun Tuhan, maka kita bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita bersama dengan Tuhan? Ada banyak hal. Ada banyak hal yang kita lihat. Yang pertama, yang enak-enaknya dulu ya. Yang enak-enaknya, ya dia kan selalu ingin mengetok hati kita. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Aku berdiri di depan hatimu. Aku mengetoknya. Kapan kau membukanya? Kalau kau membukanya, aku akan masuk dan aku akan masuk dan akan makan bersama denganmu. Waduh, luar biasa sekali kalau Allah satu meja dengan kita. Bagaimana kalau Allah satu tempat makan bersama dengan kita. Dia ada di dalam kekurangan kita. Dia ada di dalam persoalan kita. Tuhan berserta dengan kita. Amin. Betapa nikmatnya
Jadi kebahagiaan itu bukan diukur karena keberadaan keuangan kita, bukan karena tercukupkannya semua kebutuhan kita, tapi bagaimana Allah hadir di dalam hidup kita melalui pemikiran kita yang kita akan ubah menjadi pemikiran Kristus. Maka pikiran kita, keyakinan kita, iman kita yang harus diperbaiki supaya keselamatan itu nyata di dalam kita. Ya. Jadi kalau kita sudah ada di Anno Domini, ada di waktunya, di kairosnya Tuhan, maka Tuhan itu akan bersama dengan kita. Dia akan berjalan, menuntun kita, membawa kita di dalam berbagai kegiatan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga bukan hanya peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, yang membawa kita bersuka cita, tapi justru persoalan hidup, karena Tuhan hadir di sana mengubah persoalan menjadi berkat. Di sanalah kekuatan Tuhan itu. Dan disitulah kelebihan orang-orang percaya ketika dia menghadapi berbagai kesulitan, ketika dia merasakan kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia, sehingga kesulitan-kesulitan itu menjadi berkat, dan itulah kesaksian itu. Sehingga orang-orang percaya bersaksi melalui kesulitan yang ada. Jadi bersyukurlah kalau kita sedang menghadapi kesulitan, artinya apa? Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Dan karena kuasa-Nya itulah kita mulai bersaksi. Maka jangan alergi menghadapi tantangan. Jangan alergi menghadapi kesulitan. Tapi bersukacitalah dalam segala hal karena kita akan bersama dengan Tuhan. Allah itu kalau sudah bersama dengan kita, Roh Kudus kalau sudah ada bersama dengan kita, ya kita kan tahu ya, kalau kita lebihnya Allah, kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi bukan hanya di dunia ini, Tuhan juga menyiapkan tempat loh bagi kita. Kalau kita lihat misalnya di Yohanes 14, salah satu rencana Tuhan adalah supaya di mana Dia ada, di situ orang percaya itu berada. Di mana? Ya, at the home of the Lord. Di rumah Bapa, di situ kita akan berada. Sekarang di sini juga rumah Bapa itu ada bersama dengan kita. Kalau kita buka hati kita menjadi tempatnya Roh Kudus, maka kita akan merasakan at home bersama dengan Allah. Sekalipun ada kesulitan, jadi jangan alergi dengan kesulitan. Itu tanda, itu dinamika. Kalau kau mau berani berlayar, kalau kau berani menunggangi perahu, jangan alergi kepada gelombang yang datang. Karena itu menunjukkan kepiawaian, itu juga menunjukkan tekad kita, itu menunjukkan keterampilan kita, itu menunjukkan segala-galanya kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Kalau kita di Anno Domini bersama dengan Tuhan, maka kita juga hidup kita akan mengalami pendamaian. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan situasi, karena situasi itu kan kita lihat tidak terpisah lagi dari Tuhan. Justru situasi yang ada itu menjadi sesuatu di mana kita mengkreasikan kehadiran Allah. Spirit kreator selalu, atau roh pencipta itu, saya selalu umpamakan demikian, kalau kita ada bersama dengan Tuhan di Anno Domini of the Lord, maka roh Tuhan ada di dalam kita, yakni spirit kreator itu, yang sering saya terjemahkan spirit kreator adalah roh pencipta. Jadi setiap orang yang memiliki Roh Kudus, dia juga memiliki spirit kreasi, orang yang berkreasi di tengah-tengah kesulitan. Maka orang Kristen itu selalu cerdas menghadapi kesulitan, menghadapi kemiskinan misalnya, menghadapi kebodohan misalnya, menghadapi kesulitan ekonomi, apalagi menghadapi kesulitan tahun 2023 bahkan 2024, tahun politik yang bagi banyak orang itu sangat menakutkan. Bagi orang Kristen itulah tantangan bagaimana mengekspresikan, mengkreasikan iman kita di tengah-tengah berbagai kesulitan itu. Amin. Jadi iman itu harus dikreasikan karena iman itu dinamis. Iman itu tidak diam. Iman itu bukan berarti iman itu harus kreatif, karena kita diminta menjadi orang-orang yang positif dan kreatif menciptakan berbagai situasi di tengah-tengah waktu keadaan-keadaan yang ada. Orang Kristen
pasti akan mengolah pikirannya untuk itu. Amin. Biasakanlah kreatif bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengolah, menggunakan setiap waktu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam segala hal. Gak dikatakan, bersukacitalah kalau kau merasa terberkati. Bukan loh. Banyak orang, lihat orang di gereja, udah lama jadi pendeta, orang hanya memberikan sumbangan kalau dia bersukacita, mengucap syukur. Potong kambing lah, potong ayam, bersyukur karena anaknya lulus. Tapi kita kan diminta orang-orang percaya itu bukan hanya ketika mendapat berkat bersukacita, tapi bagaimana kita bersukacita ketika menghadapi, mengalami berbagai keadaan yang sulit. Di sana kelebihan kita. Di sanalah kita akan bersaksi bahwa Tuhan ada. Tuhan menyertai kita beserta di dalam kesulitan itu. Yang ketiga, kalau kita merasakan kita sekarang ada di Anno Domini, ada bersama dengan Tuhan, ada di sang kebenaran, maka kebenaran, kebersamaan kita dengan Tuhan akan memerdekakan kita. Karena kalau kita sudah ada di dalam kebenaran, maka setiap orang yang ada di dalam kebenaran pasti akan dimerdekakan melakukan apa yang terbaik. Ada banyak orang tidak mampu merdeka dengan dirinya sendiri. Tidak mampu merdeka. Coba kalau kita baca misalnya di Roma 7 ayat yang ke-22 ya, bagaimana keluhan Paulus bahwa di dalam dirinya ada keinginan untuk melakukan yang baik, tapi karena tubuhnya itu tidak berdaya dia melakukan yang baik. Sehingga banyak orang Kristen hanya memimpikan apa yang baik, tapi yang jahat yang dilakukan. Kenapa? Nggak merdeka. Nggak bersama dengan Tuhan. Padahal kita bersama dengan Kristus. Kalau kita baca di Roma pasal yang ke-7 itu, ya, Roma pasal yang ke-7 sebenarnya mulai dari ayat yang ke-18 ya. Tapi di sana dikatakan di ayat yang ke-22, Roma 7:22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Yang melepaskan kita hanya kebersamaan dengan Kristus. Karena kalau kita bersama dengan Dia, di dalam Dia ada kebenaran. Kalau kita menyatu di dalam rohnya, roh kita mulai bekerja sama dengan roh spirit kreator tadi, maka kita akan menjadi merdeka. Merdeka melakukan apa yang baik. Walaupun itu harus menderita seperti Tuhan Yesus. Ada banyak orang melakukan kebaikan, dia harus menderita, tapi dia tidak mengeluh, tidak menyesal, tidak sakit hati, tapi menjadi bangga. Bagaimana kita bangga melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Kalau kita sudah di Anno Domini, di tahun-tahunnya Tuhan. Yang keempat bukan hanya di dunia ini, tapi dikatakan kalau kita percaya, kalau kita menghadirkan dan kita hadir di dalam Kristus, kita percaya kalau Dia adalah kebangkitan dan hidup, maka kita pun akan dimasukkan dalam kerajaannya. Sebagai warga kerajaan surga, kita akan menjadi hidup untuk selama-lamanya, walaupun kita mati. Itu yang dikatakan, kita lihat di Yohanes 11 ayat yang ke-25 dengan ayat yang ke-26. Jadi barang siapa percaya kepadaku bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup, kata Yesus, dia akan hidup selama-lamanya walaupun ia mati. Percaya enggak? Percaya enggak kita tidak akan mati lagi? Saya ingin bertanya di dalam hati kita. Mohon dijawab dalam hati. Kalau Tuhan Yesus nanti datang untuk kedua kali, Dia akan membangkitkan orang yang mati itu. Dia akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati itu. Yang dibangkitkan tubuhnya atau rohnya? Roh. Apa ya? Rohnya. Apa yang dibangkitkan, Pak? Roh. Oke, nanti kita boleh dipertanyakan, nanti saya jawab nanti supaya jangan masuk dalam bagian yang panjang dari khotbah ini. Tapi saya sudah bahwa Dia akan datang untuk membangkitkan orang yang mati, mengubah orang yang hidup supaya kita dibawa ke dalam kemuliaannya. Disitulah kita dipermuliakan. Kalau kita bersama dengan Allah.
Jadi kebersamaan kita dengan Allah bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Atau kebersamaan kita bukan hanya di surga nanti, tapi juga sekarang ketika menghadapi sejarah, ketika menghadapi kritik, ketika menghadapi situasi yang krisis, ketika kesehatan kita krisis, ketika ekonomi kita krisis, bersamalah dengan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah Anno Domini. Amin. Tahunnya Tuhan. Saya serahkan kepada moderator kita, kalau ada yang mau kita diskusikan, kalau ada yang mau kita bantu sebagai kesaksian, mohon dibantu kami. Saya sudah menyudahi renungan ini untuk boleh kita pahami. Kalau ada yang sulit, saya bersedia memberikan penjelasannya. Mohon ditutup dulu dalam doa, Pak. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami semuanya, sehingga kami dalam suasana keilahian, hati dan pikiran kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kami fokus untuk membicarakan, kami fokus untuk merasakan, kami fokus untuk merasa kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, untuk bimbingan selanjutnya kami serahkan atas kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Wilson Luman Tobing. Ya. Pak Derikson, Pak Derikson, ya. Mohon maaf nih, tadi kesaksian saya jangan dimasukin rekaman ya Pak Derikson, bisa dipotong aja ya. Ya, pakai gergaji ya. Ya, digergaji. Nanti langsung firman aja ya, nggak enak soalnya nyebut nambah. Gergaji nanti. Ya, betul. Lupa saya tentang angpau tadi ya. Iya, jangan itu nyebut nama, nggak enak juga. Mantap. Oke, kalian pamit ya. Ini mau diajak makan nih, kumpul-kumpul keluarga. Tuhan berkati semua ya. Ya, jaga kesehatan Pak. Terima kasih Pak Derikson ya. Tuhan berkati semua. Ya, kita akan berdoa syafaat dulu, baru nanti kita akan bincang-bincang. Nanti doa syafaat, kami mohon Ibu Eti Simanjuntak, Pendeta Eti Simanjuntak ya, pimpinnya. Kita angkat pujian buat Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan, Yesus
firman-Kau. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Haleluya. Mari satukan hati pikiran kita berdoa. Puji syukur ya Allah Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan pada sore hari menjelang malam Tuhan. Kami boleh berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Wilson. Bapak. Tuhan, firman yang Bapak Pendeta taburkan Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami pada sore malam hari ini kami ditegur, disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh menuntun, boleh mendapat pelajaran, motivasi di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami dengar Tuhan, kami akan dapat lakukan sesuai dengan firman Tuhan di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Berkati keluarga Bapak Pendeta Wilson Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Kiranya Bapak ini Tuhan semakin Engkau pakai Tuhan dimanapun Bapak ini melayani Bapak. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang beliau sampaikan Tuhan. Kiranya firman itu Tuhan tidak berlalu saja Tuhan dari hati dan pikiran kami. Tapi kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Dimanapun Tuhan kami berada Tuhan. Dimanapun kami melayani. Boleh menjadikan kami firman ini Tuhan. Boleh menjadi suatu pelajaran, petunjuk Tuhan. Ketika kami melayani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah manusia yang berdosa ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di tahun yang baru, hati kami juga yang baru Tuhan. Kiranya Tuhan kami yang ada di FM ini Tuhan, walaupun yang tidak bisa hadir, mungkin mereka di dalam pelayanan kegiatan masing-masing. Hamba tidak bisa sebutkan satu persatu ya Bapa. Engkau berkati rumah tangga mereka. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau berkati usaha mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa boleh menjadi berkat. Boleh mereka nikmati Tuhan. Dan menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Bapak, jikalau di antara kami Tuhan ada Tuhan yang sakit Bapak. Kami yakin dan percaya ketika mereka berseru memohon kepada Engkau, Engkau akan mendengarkan setiap doa-doa mereka. Kau pakai Tuhan obat-obat yang mereka minum Tuhan, supaya boleh menjadi kekuatan dan kesembuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Pak Timi Tuhan, di mana Tuhan beberapa hari yang lalu beliau operasi memasang ring Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan, boleh sehat kembali. Dan kami juga berdoa untuk Pak Windra Winata Tuhan, yang saat ini Tuhan mengalami juga Tuhan sakit Bapak di dalam pemulihan di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan untuk Bapak ini Tuhan. Apapun Tuhan persoalannya, apapun Tuhan, terutama imannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau melihat Bapak ini beliau sangat setia Tuhan. Setiap hari hadir di FM ini Tuhan. Kau berkati tangannya yang sedang kaku Tuhan. Biarlah tangan ini Tuhan Kau lakukan menjadi tangan yang menjadi berkat ya Bapak. Bapak, kami juga Tuhan tidak bisa sebutkan Tuhan, jikalau di antara kami ada di dalam permasalahan usahanya, rumah tangganya, ekonominya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapak. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari kita sebelum terima berkat dari Tuhan Yesus, saya akan berdoa untuk
Bapak dari Anton Johannes yang tadi pagi baru operasi, Yusuf Johannes yang usianya 77 tahun di Rote. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan dari sakit hernianya yang mana sudah dioperasi, beri kekuatan Tuhan untuk Anton Johannes yang sedang menemani di rumah sakit. Kiranya belas kasihan-Mu turun atasnya sehingga boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Terima kasih. Kami mau angkat tangan, kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepada mulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bincang-bincang boleh siapa yang bisa? Ya, mungkin saya juga. Pak Johannes bisa nggak? Pak Johannes, shalom. Pak Johannes Sumarmo. Ya, maafkan saya tadi ya. Tadi ada Grab kirim barang itu. Teman saya kirim satu paket buat saya ya dari Grab. Saya yang harus terima ya. Jadi saya harus keluar tadi ngambil ya. Ya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Wilson ya. Luar biasa ya. Memang di tahun yang 2023 kita harus sinkron dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan ya. Untuk kita terus bisa diberkati oleh Tuhan. Ya, saya tadi sungguh diberkati ya dari firman Tuhannya ya. Kita harus juga apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita bisa terus diberkati oleh Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa berpegang pada janji-janji Tuhan. Kita harus bertindak hati-hati ya. Terlebih lagi larangan Tuhan, jangan kita bisa kata ya suka menyimpang nih ke kanan dan ke kiri ya. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin. Terlebih lagi jangan lupa kita mempertatapkan firman Tuhan kepada semua orang yang belum percaya ya. Itu satu luar biasa ya. Sehingga orang itu bisa disentuh. Pasti kalau kita mempertatapkan firman Tuhan itu pedang bermata dua ya. Dia bisa akan memberkati orang itu, menusuk entah dari manapun. Saya percaya kuasa Tuhan itu pasti ada di dalam setiap apa yang kita perkatakan. Firman Tuhan itu tidak akan keluar dengan sia-sia ya. Pasti akan Tuhan beri kuasa dan diberkati orang itu. Lebih lagi kita jangan sampai kita kecut dan tawar hati ya. Kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Mengiringi Yesus itu keputusanku. Mengiringi Yesus itu sampai kapan? Kita sampai akhir hidup kita. Amin. Ya. Terima kasih yang banyak, luar biasa, yang setia, yang komitmen ya. Mau melayani di Family Ministry, kiranya kita bisa menjawab lagi nanti Bapak ya. Pendeta Wilson ya. Nanti kapan waktu kita bisa ketemu ya. Kan tinggal Pak, makasih. kapan kita bersejanjian ya. Oke, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Udah ditampilkan untuk ibadah hari Senin Pak Derison. Karena besok kita libur, kita hari Senin yang melayani adalah ya kita besok libur ya karena hari Imlek. Jadi semua mungkin ke rumah saudara-saudara ya. Yang melayani adalah Bapak Anpal ya besok dari Bali ya. Namanya bangkit dan hidup ya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan hari Senin ya. Dan seperti hari ini kita diberkati firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Wilson Lumban Tombi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih juga.